Bung Akmal, pertahankan atau lepas STY? STY dengan segala hokinya telah membawa kita beberapa langkah ke depan ya. Shin Tae-yong satu-satunya pelatih yang meloloskan 3 tim ke Piala Asia, kan pasti begitu tuh. Ya karena dia satu-satunya pelatih yang diberi kesempatan itu. Betul, itu hebat. PSSI merespons kabar pemecatan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong yang sejak kemarin ramai menjadi perbincangan di media sosial. Pak Marji sudah ketemu Coach Shin Tae-yong tadi pagi dan Coach Shin Tae-yong sudah menerima ya, surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Dan kami sudah mendapatkan calonnya. Nanti juga kita undang semua media untuk press conference berikutnya di tanggal 2. PSSI resmi depak Shin Tae-yong, Erick Thohir, sudah ada penggantinya. Regenerasi beresiko tinggi, itulah langkah yang diambil Indonesia di Piala AFF 2024. Bukan karena pemain muda yang dibawa tidak bagus, mereka adalah pemain-pemain masa depan yang sangat potensial. Salah satu faktor STY out. Kegagalan timnas Indonesia lolos semifinal Piala AFF 2024 disebut gegara permainan mafia. PSSI resmi depak Shin Tae-yong, Erick Thohir, sudah ada penggantinya. Nasib Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia resmi berakhir setelah PSSI memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Keputusan ini diumumkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam konferensi pers yang digelar di Menara Dana Reksa, Jakarta, pada Senin, 6 Januari 2025. Erick menyampaikan bahwa keputusan ini diambil untuk memastikan target besar timnas Indonesia, yakni lolos ke Piala Dunia 2026, dapat tercapai. Rumor pemecatan Shin Tae-yong sebelumnya mencuat setelah anggota Exco PSSI, Chairul Anwar, mengunggah pesan perpisahan melalui media sosial Instagram. Unggahan tersebut langsung menghebohkan jagat maya, memicu spekulasi publik tentang alasan di balik keputusan ini. Banyak yang menduga bahwa pemecatan Shin Tae-yong berkaitan dengan kegagalan timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024. Namun, Erick Thohir langsung membantah rumor tersebut. Menurutnya, pergantian pelatih timnas Indonesia murni dilakukan karena pertimbangan strategi. Dalam konferensi pers, Erick Thohir menjelaskan bahwa langkah mengganti pelatih dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme dan memastikan strategi serta komunikasi tim berjalan lebih baik ke depannya. Target-target timnas Indonesia harus dibuat secara profesional. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk mencari pengganti, ujar Erick. Dinamika timnas ini menjadi perhatian khusus bagi kami. Kita melihat harus ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang disepakati oleh para pemain, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program-program yang dikehendaki dengan lebih baik, ungkap Erick Thohir. Berdasarkan kebutuhan strategi dan pertimbangan implementasi program-program transformasi timnas Indonesia, PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh. Erick juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkomunikasi langsung dengan Shin Tae-yong. Tadi pagi Pak Sumarji sudah berkomunikasi dengan Shin Tae-yong, dan beliau sudah menerima surat resmi dari kami. Tentu ada proses lebih lanjut terkait hubungan kerja yang sudah berakhir. Kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi beliau selama ini, jelas Erick. Lebih lanjut, Erick Thohir memastikan bahwa pengganti Shin Tae-yong telah dipilih dan akan segera diumumkan. Namun, ia belum memberikan detail lebih lanjut mengenai sosok pelatih baru tersebut. Keputusan ini menandai akhir perjalanan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia, di mana ia telah membangun fondasi tim selama beberapa tahun terakhir. Kini, tantangan besar menanti PSSI dan pelatih baru untuk membawa timnas Indonesia mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Salah satu faktor STY out.
Kegagalan Timnas Indonesia lolos semifinal Piala AFF 2024 disebut gegara permainan mafia. Banyak yang menyebut bahwa AFF tidak mendukung keberhasilan Timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024 karena mafia. Hal itu setelah Timnas Indonesia harus gagal mencapai fase tersebut karena hanya meraih 4 poin di grup B. Timnas Indonesia terhenti di posisi ketiga grup, tertinggal 2 poin dari Filipina yang berhasil menempati posisi kedua dan lolos ke semifinal. Kegagalan Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024 menimbulkan kekecewaan besar di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Beberapa pihak merasa bahwa ada faktor yang tidak adil dalam perjalanan Timnas Indonesia di turnamen ini. Meski Timnas Indonesia tampil dengan skuad muda U22, hal tersebut seharusnya tidak menjadi alasan untuk terhentinya langkah mereka di fase grup. Sebuah akun media sosial, Tebing Tinggi Video, menyampaikan sebuah teori yang menimbulkan perdebatan. Menurut akun tersebut, AFF diduga tidak ingin Timnas Indonesia yang diperkuat oleh pemain U22 lolos ke semifinal. Mereka beralasan bahwa jika Timnas Indonesia melaju jauh, maka kualitas turnamen bisa dianggap menurun, karena seharusnya Piala AFF menjadi ajang bagi pemain senior untuk unjuk gigi. Akibatnya, beberapa kejadian kontroversial dalam pertandingan Timnas Indonesia dianggap sebagai bukti adanya perlakuan tidak adil. Salah satunya adalah insiden kartu merah yang diterima Marcelino Ferdinand saat melawan Laos. Selain itu, dalam tayangan ulang, gol ketiga Laos terlihat sudah melewati garis sebelum masuk ke gawang yang dijaga oleh Dava Fasha, tetapi wasit tetap menghitungnya sebagai gol yang sah. Rabu, 25 Desember 2024, pukul 19.25 WIB. Kontroversi semakin memuncak saat Timnas Indonesia bertemu Filipina. Kapten Indonesia, Muhammad Ferrari, menerima kartu merah setelah dianggap menyikut wajah Kapten Filipina, Amani Aguinaldo. Namun, dalam tayangan ulang, tampak bahwa kontak yang terjadi sangat minimal, hanya mengenai dada, bukan wajah. Tak hanya itu, wasit asal Jepang yang memimpin pertandingan tersebut juga memberikan hadiah penalti kepada Filipina akibat dugaan handsball yang dilakukan oleh Doni Tripamungkas di kotak penalti. Namun, dalam tayangan ulang, bola terlihat tidak menyentuh tangan pemain Persija Jakarta tersebut. Akibat keputusan-keputusan ini, Timnas Indonesia kalah 0-1 dari Filipina melalui gol penalti. Jika pertandingan itu berakhir imbang, Indonesia dipastikan lolos ke semifinal. Akun Tebing Tinggi Video pun menanggapi peristiwa tersebut. Memang harus diakui permainan Timnas Indonesia biasa saja bahkan kurang baik di turnamen ini. Namun, lihatlah di laga terakhir mulai dari kartu merah Ferrari kemudian pelanggaran pemain Filipina. Kartu saja pemain Filipina tidak kena dan puncaknya ketika Filipina mendapatkan penalti. Tulisnya, mereka juga menyebutkan bahwa, di sini pihak AFF benar-benar tidak ingin membiarkan Indonesia lolos semifinal, karena bisa merusak citra mereka. Meski banyak yang mengkritik hasil tersebut, penting untuk diingat bahwa keputusan wasit adalah bagian dari dinamika sebuah turnamen sepak bola. Di sisi lain, banyak pihak yang berharap agar Piala AFF menjadi ajang yang lebih transparan dan adil bagi semua tim. Dengan hasil yang demikian, semakin jelas bahwa pengaruh faktor eksternal, seperti keputusan wasit, dapat memengaruhi jalannya turnamen dan hasil akhir bagi tim tertentu. Untuk kedepannya, diharapkan AFF dapat melakukan evaluasi terhadap proses penyelenggaraan dan pengawasan wasit. Hal itu guna mencegah kecurigaan terhadap keputusan-keputusan yang berpotensi merugikan tim manapun, terutama bagi negara-negara yang memiliki harapan besar dalam turnamen ini. Meskipun Indonesia gagal lolos ke semifinal, perjalanan Timnas Indonesia yang dihiasi dengan berbagai tantangan ini menunjukkan bahwa potensi sepak bola Indonesia tetap perlu diperhitungkan di tingkat regional. Kedepannya, regenerasi pemain muda dan pembenahan dalam berbagai aspek teknis serta manajerial akan sangat menentukan agar kejadian serupa dapat dihindari.